pelatihan di 10 sekolah di 10 sekolah dasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan untuk angkatan yang pertama ini 6 SD dari Kecamatan Barabai, 4 sekolah dasar dari Kecamatan Pandawan. Harapannya semoga Bapak Ibu bisa bersama-sama kita semua, bersama-sama kami dari panitia, bersama-sama panitia dari Sekolah Guru Indonesia juga, kita bisa mensukseskan acara ini gitu. Kita bisa mensukseskan pelatihan ini dengan niatan semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi ibadah, bernilai pahala karena demi kemajuan pendidikan juga, demi kemajuan pendidikan di Hulu Sungai Tengah juga seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan maupun Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akhir kata, semangat Bapak dan Ibu. Semoga kita bersama dalam beberapa bulan ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif bagi Hulu Sungai Tengah dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar bersama Sekolah Guru Indonesia sekaligus pembukaan POP program organisasi penggerak yang dibuka langsung oleh Bapak Kabid GTK dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Bapak Misran SPDMM. Kepada Bapak, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali puji dan syukur hadirat Allah. Tidak henti-hentinya kita lanjutkan salawat dan salam hendaknya selalu kita limpahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan mengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Koordinator Sekolah Guru Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Muhammad Ihwan Nurdani. Yang kami hormati panitia kegiatan kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta. Pertama-tama kami ucapkan salam, kami sampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Seyogianya beliau di pagi ini bersama kita semua. Namun berhubung beliau ada kegiatan diklat itu di Jakarta dari Senin tadi, insya Allah akan selesai pada hari ini. Nah, sehingga beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita, dan kami diminta untuk mewakili Dinas Pendidikan untuk menyampaikan sambutan pada pagi ini. Selanjutnya kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekolah Guru Indonesia yang selama ini mungkin melakukan kegiatan dalam operasi senyap, jadi tidak terlalu banyak diekspos di media, tidak banyak dilakukan sosialisasi dalam hal sosialisasi yang sifatnya mungkin untuk menampakkan adanya kegiatan itu. Tapi alhamdulillah luar biasa itu kontribusinya. Nah, dimulai mungkin dari Pak Ihwan adalah dengan teman-teman yang awalnya mungkin dulu kegiatannya itu adalah diadakan di kabupaten tetangga kita di Amuntai. Nah, dan alhamdulillah tuh dengan adanya Pak Ihwan dan kawan-kawan yang sudah di sana akhirnya bisa membawa itu ke kabupaten kita. Nah, dan alhamdulillah dari informasi yang kami dapatkan sudah ada 2 angkatan itu kegiatannya di tempat kita, angkatan 32 dan angkatan 33. Karena pandemi mungkin, nah
kegiatannya tidak lanjut lah untuk sementara waktu. Jadi kami sangat berharap nantinya ke depan bahwa kegiatannya akan berlanjut, karena luar biasa itu manfaat yang didapatkan oleh guru-guru kita, tenaga pendidik kita untuk meningkatkan kualitas lah, untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Nah, apalagi kan kalau kita menyimak lah dan coba memahami itu apa yang terkandung di dalam 10 kepemimpinan guru Indonesia itu luar biasa itu. Kita lihat yang pertama saja misalnya, teladan menegakkan ibadah. Nah, apalagi saat ini kan, sebagaimana kita ketahui dan harus kita akui lah bahwa kita dalam tanda kutip gitu kalah bersaing itu dengan satuan pendidikan tetangga kita lah. Ini bisa kita lihat misalnya yang paling kasat mata itu adalah untuk jenjang SMP lah. Nah, ketika jumlah satuan pendidikannya itu hampir seimbang. Nah, kita SMP memiliki 35 satuan pendidikan, sedangkan MTS itu ada 25 satuan pendidikan. Tapi dari sisi jumlah siswanya, kita kalah jauh itu lah. Sekolah kita lebih banyak, tapi jumlah siswa kita lebih sedikit. Gitu. Bahkan lebih setengahnya siswa MTS dan MTSN itu lebih banyak daripada siswa-siswi SMP kita. Nah, kenapa? Nah, ini salah satunya adalah bahwa orang tua saat ini punya keinginan bahwa anak-anak itu lebih mendalami tentang ilmu-ilmu agama. Nah, di Sekolah Guru Indonesia kan di 10 kepemimpinannya tadi, salah satunya itu adalah yang pertama adalah teladan menegakkan ibadah. Nah, kemudian yang kedua misalnya tadi adalah disiplin mengelola waktu. Nah, ini juga menjadi problem bagi satuan-satuan pendidikan kita. Nah, kenapa? Karena ada lah di antara sekolah-sekolah kita itu yang jadwal pembelajarannya jam 8 misalnya. Nah, ada di antara pendidik kita itu yang datangnya itu pas waktu jam 8. Bahkan ada yang lebih daripada jam 8. Nah, tentunya dengan di Sekolah Guru Indonesia hal seperti itu adalah tidak dikehendaki itulah. Dan itu adalah menjadi komitmen yang kedua tadi. Bapak sekalian kami hormati, jadi banyak manfaat lah yang kami yakini yang akan kita dapatkan gitu, ketika kita mengikuti kegiatan di Sekolah Guru Indonesia. Dan alhamdulillah lagi bahwa Sekolah Guru Indonesia adalah ditunjuk gitu sebagai salah satu organisasi yang mendapatkan amanah dari pemerintah untuk melakukan kegiatan program organisasi penggerak lewat Sekolah Guru Indonesia Dompet Duafa. Dan di Kalimantan Selatan kan sebagaimana kita ketahui dari se-Indonesia dulu ada 6 provinsi mungkin yang dapat kegiatan inilah di angkatan pertama ini. Nah, kemudian di Provinsi Kalimantan Selatan hanya 2 kabupaten, yaitu HIST dan Tabalong. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat patut untuk kita syukuri bersama lah. Dan kita ucapkan terima kasih itu kembali sekali lagi kepada Bapak Ibu yang terlibat gitu di dalam melakukan lobby mungkin lah. Nah, khususnya kepada pengurus itu Sekolah Guru Indonesia Kabupaten Sungai Tengah. Alhamdulillahnya kan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Koordinator tadi bahwa masalah kita selama ini adalah pendidik kita, guru kita itu sangat sedikit tuh mendapatkan pelatihan. Nah, kemudian juga bahwa pelatihan itu kadang-kadang tidak didistribusikan dengan baik lah. Nah, sehingga ada tahun ini dia pelatihan, tahun depan
dengan pelatihan yang sama, dia lagi yang datang ke sana. Dia lagi yang diikut sertakan. Nah, jadi mungkin ini ke depannya mungkin perlu, moga-moga kami di Dinas Pendidikan bisa melakukan administrasi dengan baik lah. Nah, sehingga sehingga mungkin untuk melakukan kegiatan pelatihan itu adalah bisa diikuti itu oleh semua pendidik, semua guru-guru kita dengan merata. Dan memang kan saat ini pemerintah itu ada mencanangkan yang namanya guru penggerak lah. Nah, cuman kan yang ikut kegiatan itu sangat sedikit lah. Nah, HIST misalnya di tahun 2021 seingat kami lah, kalau tidak salah tolong dikoreksi kalau salah, itu ada 10, hanya 10 lah. Hanya 10. Nah, padahal ke depan sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ke depan yang akan dicanangkan sebagai pemimpin di pendidikan kita itu adalah yang berasal dari guru penggerak. Nah, jadi alhamdulillah kan dengan adanya Kabupaten Sungai Tengah terpilih itu sebagai salah satu kabupaten yang dilibatkan di dalam kegiatan ini, ada 60 lah. Jadi ada 60 guru kita, ada 60 pendidik kita yang terlibat di kegiatan pelatihan ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka kegiatan, sebagai sambutan itu mewakili kepada Dinas Pendidikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan program organisasi penggerak Sekolah Guru Indonesia Dompet Apa Kabupaten Sungai Tengah tahun 2021 dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua dalam mengikuti kegiatan ini dan akhirnya akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Sungai Tengah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid GTK dan Kebudayaan Kabupaten Sungai Tengah. Acara yang ketujuh yaitu doa. Untuk membacakan doa ini kami mintakan kepada Guru Salahuddin. Kepada Guru Salahuddin kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa zidatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis saqaratil maut wa najjata minan nar wa aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhir doa tadi, berakhir cara pembukaan program organisasi penggerak pada pagi hari ini. Kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Acara, mohon maaf kalau dalam acara ini ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita lanjutkan dengan pemberian materi sosialisasi kegiatan POP program organisasi penggerak bersama Bapak Misran SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita bersama Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kemudian ke akhir zaman. Mohon maaf, kami lagi inilah melanjutkan untuk ini. Sebelumnya mau syukurin. Oh ya, sudah. Oke. Baik, Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari Dinas Pendidikan diminta untuk menyampaikan materi tentang membangun jiwa kepemimpinan guru di sekolah. Jadi sebagaimana kami sampaikan di pembukaan tadi bahwa kedepannya itu untuk kepemimpinan di pendidikan itu adalah akan diambil dari guru penggerak. Jadi apakah kedepannya kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun juga untuk ini instruktur dan lain sebagainya, maka sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa kedepannya itu akan diambil dari guru penggerak. Nah ini bukan tanpa alasan, karena kalau kita lihat kegiatan dan program yang ada di guru penggerak itu luar biasa itu ininya manfaatnya. Nah baik, pada kesempatan kali ini kami mulai dulu bahwa kita saat ini memasuki dunia yang semakin kompleks. Apakah itu di bidang teknologi, di bidang pemasaran dan industri, ataupun juga adanya harapan dari stakeholder lah. Nah jadi ini kita sebagai sebuah organisasi, maka kita adalah melayani
stakeholder kita. Jadi kalau misalnya kita satuan pendidikan, kita sekolah, stakeholder kita kan adalah siswa kita, orang tua kita. Nah, kemudian kalau kita sebagai kepala sekolah misalnya, maka sesungguhnya guru-guru kita itu adalah juga pelanggan-pelanggan kita. Nah, saat ini kita berada di dalam dunia yang mengalami disrupsi. Nah, kalau dulu kan kita mengenal istilah perubahan. Nah, jadi saat ini adalah istilahnya disrupsi. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba dan juga tanpa bisa dilakukan prediksi. Nah, makanya kita mengenal yang namanya istilah VUCA. Itulah. Jadi VUCA itu adalah volatility. Nah, kalau di dalam kita belajar ilmu kimia itu adalah volatility itu adalah cairan yang mudah menguap. Nah, tapi di sini adalah perubahan faktor eksternal yang semakin cepat terlepas dari kemampuan prediksi dan memahami kondisi. Nah, kita lihat misalnya bagaimana kasus Nokia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan handphone di awal tahun 2000-an, nah kita tahu bahwa ketika itu adalah Nokia yang merajai. Nah, tapi saat ini kan Nokia sudah sangat kecil itulah pemasarannya, kalaupun tidak ingin kita katakan hilang gitu. Nah, kenapa? Jadi bos-bos Nokia itu mengatakan seperti ini, kami katanya tidak melakukan kesalahan, nah, tapi tiba-tiba kami kalah. Nah, itu semua adalah karena Nokia itu dia tidak memahami keinginan pelanggannya, tidak memahami keinginan pasarnya seperti apa. Nah, begitu juga dunia pendidikan kita. Jadi kita juga mesti memahami apa keinginan orang tua saat ini. Nah, jadi salah satunya mungkin tadi di 10 kepemimpinan guru Indonesia itu kan pertama tadi adalah masalah ibadah. Ibadah itu sangat dilihat oleh orang tua kita. Bagaimana misalnya kalau di pagi hari sekolah kita diawali dengan salat duha. Nah, kemudian di hari Jumat dilaksanakan pembacaan surah Yasin dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu bahwa saat ini sudah banyak itu sekolah-sekolah, satuan-satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah uncertainty. Itu adalah sulit melakukan prediksi. Jadi kita kadang tidak tahu ke depan itu seperti apa. Mungkin kita tidak bisa membayangkan misalnya ketika di tahun 2019 itu akan ada pandemi seperti ini. Tidak ada bayangan kita. Kita belum bisa memprediksi bahwa kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Kita menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah complexity. Jadi ke depan itu segala sesuatunya akan makin kompleks, makin sulit. Nah, karena itulah mungkin kita jangan punya anggapan, punya bayangan bahwa ke depan itu segalanya akan semakin mudah. Tidak. Kita mesti memahami bahwa ke depan itu adalah semakin sulit gitu. Tapi sulit itu kan bukan sesuatu yang mustahil. Nah, kalau ada kesulitan, nah insya Allah kita bisa itu adalah sebagai tantangan, Nah, kemudian yang keempat adalah ambiguity. Jadi informasi yang tersedia terbatas dan sulit melakukan prediksi. Jadi sebagaimana pandemi misalnya yang kita alami tadi. Lanjut. Nah, ini adalah HDI Human Development Index, atau kalau kita lihat adalah sebuah indeks pembangunan manusia (IPM). Nah, kita lihat di sini. Jadi Indonesia posisi kita adalah berada di posisi 111 gitu. Kita kalah jauh itulah kalau kita bandingkan dengan Singapura misalnya dengan Malaysia. Nah, jadi yang dekat-dekat dengan kita itu misalnya adalah Afrika Selatan.
Jadi negara yang baru merdeka. Kemudian Vietnam. Nah, padahal dulu orang-orang Malaysia itu dia sangat bangga itu kalau menempuh pendidikan di Indonesia. Tapi saat ini kan kita ketinggalan, itulah. Jadi ketinggalan jauh itu dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia. Ini adalah untuk Indonesia. Lalu Kalsel bagaimana? Jadi Kalsel posisi kita saat ini adalah berada di posisi 20 dari 34 provinsi di Indonesia. HST bagaimana? HST posisi kita adalah berada pada peringkat 9 dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sumbangan kita di dunia pendidikan itu terhadap IPM ini, terhadap indeks pembangunan manusia ini ada 2. Jadi pertama adalah rata-rata lama sekolah, kemudian yang kedua adalah angka harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah. Nah, untuk rata-rata lama sekolah saat ini kita Hulu Sungai Tengah itu berada pada posisi 8,00. Nah, artinya apa? Artinya penduduk Hulu Sungai Tengah saat ini secara rata-rata untuk usia 25 tahun ke atas itu pendidikannya adalah tingkat SMP kelas 2. Nah, akan naik ke kelas 3. Jadi itu posisi kita. Nah, kemudian yang kedua sumbangan kita adalah harapan lama sekolah. Nah, kami tambahkan bahwa untuk rata-rata lama sekolah kita posisi kita cukup bagus. Nah, jadi berada pada ranking keempat dari 13 kabupaten kota. Tetapi untuk yang kedua, harapan lama sekolah itu kita berada pada posisi 12,20. Nah, harapan lama sekolah itu artinya adalah anak-anak kita yang berusia 7 tahun saat ini, anak-anak Kabupaten Sungai Tengah, pada saat mereka berusia 25 tahun atau lebih nanti, maka rata-rata lama sekolah mereka itu adalah 12,2. Artinya mereka rata-rata adalah kuliah di semester pertama. Nah, untuk harapan lama sekolah ini kita berada pada posisi 9. Jadi 9 dari 13 kabupaten kota. Nah, karena itulah mungkin kita di satuan-satuan pendidikan itu bagaimana punya kewajiban, itulah punya kewajiban bagaimana anak-anak di sekitar satuan pendidikan kita itu jangan sampai ada yang tidak sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mereka sudah bersekolah, kita juga mesti melakukan pembinaan bagaimana supaya mereka itu tidak putus sekolah. Jadi kalaupun terpaksa mereka tidak lagi bersekolah di sekolah formal, maka kita bisa sarankan mereka untuk menempuh pendidikan di pendidikan non formal. Jadi kalau dia tidak bisa menyelesaikan SD, maka dia bisa melanjutkan di paket A. Kalau tidak menyelesaikan SMP, bisa di paket B. Sedangkan SMA, maka di paket C. Nah, jadi begitu selanjutnya. Lanjut, Bapak sekalian. Nah, lalu apa itu leadership? Nah, jadi menurut Edgar dan Peter Scan, leadership itu adalah wanting to do something new and better and getting other to do along. Jadi kata mereka bahwa kepemimpinan itu adalah bagaimana melakukan sesuatu dan lebih baik, gitu. Dan juga membuat orang lain melakukan hal yang sama atau mengikutinya. Jadi itu adalah tugas kepemimpinan.
membuat sesuatunya itu adalah lebih baik, nah, lebih baik. Maaf nih, izin ada telepon. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada telepon nanti yang mesti dijawab dulu. Lanjut. Jadi, halo? Iya, Pak. Iya Pak, iya. Ya, lanjut. Halo? Halo? Halo, Pak. Oke, lanjut. Iya Pak. Udah bisa kah? Ya. Baiklah, lanjutkan. Jadi ini tadi tentang kepemimpinan. Nah, kemudian level kepemimpinan itu, jadi ada 4 lah, ada 4 level. Pertama adalah pemimpin yang mengandalkan power. Jadi dia hanya kekuatannya yang diandalkan. Nah, jadi kalau dulu misalnya yang paling jago lah. Nah, mohon maaf mungkin dulu yang jadi pembakal itu adalah yang paling jago adalah. Nah, karena bedanya ada Ma'asi lawan Sidin bisa dipukuli Sidin. Nah, paduan Ijo melawan kan. Nah, karena Sidin yang paling jago lah. Nah, jadi itu adalah pemimpin di masa yang lalu. Nah, kemudian yang kedua, kepemimpinan itu adalah levelnya Pemisahannya terlempar kah? Bisa lempar pemisahan. Sepertinya Sinyal kalau
Halo, Ibu. Nggih. Halo, Pak Ibu. Ya. Mohon maaf tadi sempat habis baterai ini ininya apanya laptopnya. Jadi yang kedua adalah pemimpin transaksional dan birokrat. Nah, ini adalah profesional distensi. Ini adalah pemimpin yang hanya mengandalkan birokrasi. Nah, jadi kepemimpinannya itu kan adalah karena dia memang memiliki SK misalnya. Nah, anggaplah misalnya seorang tuh jadi apa kalau saat ini jadi kepala sekolah misalnya. Dia jadi pemimpin hanya semata-mata karena SK itu. Padahal dia tidak memiliki bakat, tidak memiliki kemampuan misalnya sebagai seorang pemimpin. Nah, sebetulnya kan kemampuan itu bisa diasah lah, bisa ditingkatkan itu. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang kooperatif dan membangun relasi pertemanan. Nah, ini adalah pemimpin yang dia itu mudah atau baik lah di dalam membangun hubungan itu dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kemudian yang keempat adalah pemimpin yang membangun komitmen. Nah, bangun komitmen. Ini adalah pemimpin yang berada pada level tertinggi. Nah, jadi bagaimana dengan kepemimpinannya itu semua tanpa keterpaksaan itu memiliki komitmen lah untuk lebih baik lah, untuk lebih baik. Jadi misalnya bagaimana seorang kepala sekolah itu dengan kepemimpinannya semua pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu mau untuk melakukan sesuatu itu dengan cara yang baik lah. Nah, dengan harapan bahwa mutu pendidikan di satuan pendidikan itu akan meningkat. Nah, dan pada akhirnya nanti insya Allah kualitas lulusan yang ada di satuan pendidikan itu juga akan lebih baik. Halo? Ya, lanjut. Aku bahari itu. Samsun. Okay. Nah, kemudian kalau misalnya kita diminta memilih, nah di antara 3 tipe pemimpin ini mana yang kita pilih, itulah. Jadi ada pemimpin yang cerdas, hebat, berwibawa dan selalu benar dia. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang bos. Nah, ini kayak yang di bawah nih. Ini adalah pemimpin bos lah. Jadi anak buahnya kerja, nah, dia tinggal perintah lah ini itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang apa adanya. Lanjut. Mengapa diperlukan pemimpin yang humble? Nah, jadi pemimpin humble itu adalah pemimpin yang itu tadi, yang apa adanya. Jadi pemimpin yang rendah hati. Gitu. Ini penyebabnya adalah kondisi lingkungan organisasi yang semakin kompleks. Nah, sehingga tidak ada yang memiliki pengetahuan yang memadai. Atau dalam bahasa mudahnya itu bahwa tidak ada di antara kita nih yang bisa melakukan semuanya tanpa bantuan orang lain. Nah, apalagi saat ini kan di kita misalnya lah di usia-usia yang 50 tahunan atau lebih. Nah, jadi itu sangat memerlukan bantuan dari kawan-kawan yang milenial lah. Nah, kenapa? Karena mereka itu kemampuan IT-nya memang luar biasa itulah dibandingkan dengan kami-kami yang usianya 50 tahunan atau lebih. Nah,
Karena itulah di sini sangat tidak mungkin itu seorang pemimpin itu merasa dia bisa melakukan semuanya itu tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian juga adalah pergeseran demografi pekerja. Jadi harapan dan nilai. Nah, jadi saat ini kan dari waktu ke waktu itu yang usia-usia old itu, yang usia-usia tua itu adalah semakin sedikit itu lah. Semakin sedikit. Nah, kita bisa juga lihat misalnya di satuan-satuan pendidikan kita yang usia-usia tua itu kan ada yang pensiun lah. Nah, kemudian mohon maaf nih, mungkin ada juga yang meninggal dunia lah, walaupun meninggal dunia kan ada juga yang masih muda itulah. Nah, dan penggantinya itu adalah sebagian besarnya adalah yang usia-usia muda. Nah, walaupun tadi ketika P3K kan, ketika P3K yang mengikuti tes lah untuk P3K itu adalah usia tidak lagi dibatasi kan, kayak dulu lah maksimal 35 tahun. Nah, tapi saat ini yang usia di atas 35 tahun lah, bahkan mendekati 59 tahun lah, itu juga bisa mengikuti tes P3K. Nah, memang tapi itu kan sangat sedikit. Nah, jadi bagaimanapun ini bahwa pergeseran demografi ini tetap terjadi. Nah, lanjut. Nah, kemudian kita sebagai pemimpin lah, jadi harapannya kan nanti Bapak Ibu yang ada di mengikuti kegiatan ini ke depannya adalah menjadi pemimpin di satuan pendidikan lah. Itu adalah pemimpin apa adanya tadi atau dikenal dengan openness. Itu adalah pemimpin yang menunjukkan diri mereka sebenarnya kepada yang dipimpin. Tidak bertindak secara sembunyi, tidak menyembunyikan kesalahan atau kelemahan karena takut terlihat lemah. Kemudian tidak takut untuk menunjukkan emosi kepada karyawannya. Jadi di sini bahwa seorang pemimpin itu kalau memang kita tidak bisa, kita tidak usah malu itulah untuk menanyakan kepada kawan kita lah, untuk menanyakan kepada bawahan kita. Tidak usah malu itulah. Tapi juga sebaliknya kalau memang kita ada sesuatu yang tidak kita senangi lah. Nah, tidak senangnya kan bukan hal yang sifatnya individu lah, tapi adalah ke efeknya atau ke organisasi kita. Efeknya adalah kesatuan pendidikan kita. Kita juga perlu menunjukkan emosi kita bahwa kita tidak senang itu terjadi. Nah, misalnya yang lain misalnya umumnya datang selalu tepat waktu. Nah, tapi ada satu guru kita misalnya yang datang itu selalu terlambat. Nah, kita juga perlu menunjukkan emosi kepada guru kita tadi. Lanjut. Nah, kemudian bahwa tentunya lah umumnya orang tuh lebih senang itu mengikuti pemimpin yang apa adanya daripada pemimpin yang selalu benar lah. Apalagi hanya merasa paling benar gitu lah. Karena pemimpin tipe seperti ini adalah tidak bisa diberikan saran, tidak bisa diberikan masukan. Jadi jangan mencoba menjadi pemimpin yang sempurna. Kemudian kepemimpinan itu adalah atas dasar kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan hilang, kepemimpinan juga akan hilang. Kepemimpinan itu kan adalah amanah. Nah, karena itulah misalnya ketika kita sudah diamanahi menjadi guru lah, kita mengelola kelas kita, maka sesungguhnya ketika itu adalah kita jadi pemimpin di kelas itu. Nah, dan kita perlu menjaga kepercayaan itu, menjaga amanah itu. Bagaimana kita misalnya mesti mengelola kelas itu dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan untuk menjadi
pemimpin yang apa adanya itu, pemimpin yang terbuka, pertama adalah refleksi diri. Nah, kita mesti memahami lah, mengetahui, melakukan refleksi di mana kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang mesti ditingkatkan lah, dan apa yang mesti kita perbaiki. Kemudian tidak usah malu kan untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu, misalnya, saya tidak paham lah, dan lain sebagainya. Karena ketika kita diangkat menjadi seorang pemimpin itu bukan berarti bahwa kita tuh tahu segalanya lah. Jadi karena itulah kita perlu mendapatkan bantuan orang lain. Nah, kemudian bangun itu hubungan yang jangka panjang. Kemudian juga carilah penasehat. Jadi jangan malu kan kita untuk diberi masukan itu. Dan juga kalau memang kita melakukan kesalahan, kita tidak segan-segan untuk mengucapkan maaf lah, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, dan lanjut. Nah, satu hal mungkin yang mesti kita pahami lah dan kita lakukan bersama bahwa misi organisasi itu harus lebih penting daripada ambisi pribadi individu. Jadi kalau ada dua hal misalnya yang bertentangan, yang satu misi organisasi dan satunya adalah ambisi pribadi kita, maka kita mesti mengalahkan ambisi pribadi kita. Sebab ini bukan tentang siapa kita, tapi satu hal bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah mencurahkan hampir seluruh energi mereka untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Nah, jadi itu adalah pemimpin-pemimpin terbaik. Jadi mereka tuh selalu berusaha itulah melakukan terobosan-terobosan, selalu berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan itu juga diusahakan itu untuk diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Lanjut. Nah, kemudian kita masuki ini tentang tantangan pendidikan kita. Nah, jadi pada dasawarsa abad ketiga, dasawarsa ketiga di abad 21 ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu adanya perluasan dimensi etik keguruan. Nah, mungkin kita dulu kan mengenal yang namanya kode etik lah, kode etik guru Indonesia. Seorang guru itu selain sebagai pengajar dan pendidik, dia juga harus dikuatkan ketokohan utamanya sebagai pemimpin, baik di lingkup kelas ajarnya, di sekolah, dan juga di masyarakat lah. Dan memang mungkin hal ini sudah diampu lah oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, ini bisa kita lihat misalnya bagaimana ketika terjadi kekosongan kepala desa, nah maka yang jadi penjabat itu hampir 50% bahkan bisa jadi lebih itu adalah dari unsur guru itulah yang menjadi penjabat pembakal di kabupaten kita. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan guru itu sudah diakui itulah di masyarakat kita. Lanjut. Nah, kemudian kita juga mengenal kan Ki Hajar Dewantara itu sebagai bapak pendidikan nasional. Jadi beliau memiliki filosofi lah, yang pertama adalah yang harsa song tolodo. Artinya adalah ketika di depan harus memberi teladan. Jadi seorang guru itu sebagai pemimpin pelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya penuh analisis dan berbagai pertimbangan. Nah, kenapa? Sebab ketika kita mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak didik kita, maka dampaknya itu adalah dalam waktu yang sangat panjang dan luas. Nah, bisa jadi kan peserta didik kita tadi
dia juga akan menyampaikan itu kepada teman-temannya lah, kepada anak-anaknya nantinya. Jadi dampaknya tuh sangat luar biasa lah. Nah, walaupun sungguhnya satu hal mungkin yang membuat kita kadang kurang hati-hati itulah kita tidak pernah diprotes lah oleh orang tua peserta didik kita. Tidak pernah misalnya orang tua itu datang ke sekolahan kita lah, nah Bu ini anak ulun jadi kayak ini lah, nah, karena kesalahan konsep pian ketika pian melajari anak ulun dulu misalnya. Kita tidak pernah mendapatkan itu lah. Nah, tapi sesungguhnya dampak itu ada, dampak itu ada. Nah, dan anak itu adalah dalam bahasa gampangnya itu adalah mesin fotokopi yang paling canggih gitu lah. Jadi apapun yang dilakukan oleh pendidiknya, apapun yang dilakukan oleh gurunya, maka anak-anak itu akan mengikuti. Nah, kemudian yang kedua adalah ing madio mangun karso. Nah, jadi kalau bahasa bisa juga ing madia mangun karsa itulah. Artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Jadi ketika berada di tengah itu adalah membangun kemauan atau semangat. Maksudnya adalah keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa mempertimbangkan dan memberikan karsa, kemauan, dan semangat bagi murid-muridnya. Nah, tentunya ini mesti diawali bahwa gurunya adalah juga semangat. Nah, jangan sampai misalnya ketika masuk kelas itu sudah loyo duluan. Masuk kelas kan tidak tahu apa yang mesti akan kita lakukan hari ini. Nah, padahal ketika mau ke pasarnya kan kita sudah jelas nih bahwa kita akan beli A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masuk kelas, kita tidak tahu misalnya apa yang akan kita lakukan di kelas itu. Nah, bagaimana itu banyaknya waktu yang akan terbuang bagi anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Artinya dari belakang adalah mendukung. Intinya adalah dari belakang keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral kepada murid-murid di sekolahnya. Jadi kalau memang anak itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, nah hendaknya kita dukung. Nah, walaupun mungkin satu hal nih yang perlu kita pahami bersama bahwa kadang-kadang orang punya anggapan bahwa anak-anak milenial ini kadang-kadang kurang santun itulah dibandingkan dengan anak-anak yang dulu lah. Nah, mungkin itulah akibat itu daripada banyaknya informasi yang mereka dapatkan. Nah, karena itulah mungkin ini juga menjadi PR bagi kita semua lah. Pertama adalah kita mesti memahami lah. Nah, jangan sampai itu kita langsung memponis anak-anak kita bahwa mereka itu adalah anak-anak yang mohon maaf tidak beradab misalnya. Jadi jangan sampai kita melakukan ponis yang demikian. Dan juga yang kedua adalah kita mesti memperbaiki itu secara perlahan. Nah, kalau sebagaimana mungkin kalau kita lihat kan saat ini yang paling sopan lah, disiplin itu adalah orang Jepang lah. Ternyata Jepang itu juga itu bukan budayanya. Jadi bukan budaya orang Jepang itu disiplin. Bukan budaya orang Jepang itu memang punya sopan santun. Jadi itu semua adalah hasil daripada rekayasa. Ketika tahun 1800-an orang Jepang itu adalah sebagai salah satu bangsa yang dianggap adabnya paling kurang, jadi paling tidak santun. Nah, jadi kalau kita baca sejarah peradaban Jepang kan seperti itu. Baik, Bapak sekalian, lanjut. Nah, kemudian kepemimpinan guru tadi tidak hanya sebatas pada konteks di kelas, nah, tapi juga saat berinteraksi dengan siswa, tapi juga ketika kita melakukan interaksi lah dengan rekan sejawat kita,
kemudian dengan kepala sekolah kita. Nah, dan juga hendaknya itu semua tetap mengacu lah pada tujuan akhirnya, yaitu kita ingin melakukan peningkatan proses dan hasil pembelajaran siswa. Nah, jadi kita pahami bersama sudah bahwa saat ini yang jadi fokus kita itu adalah siswa. Nah, mungkin dulu kan ada istilah student center lah. Nah, jadi siswa adalah sebagai pusat. Itu kan sudah tahun 90-an itu istilah-istilah itu sudah dimunculkan. Nah, namun dalam penerapannya kan tidak bisa lah kita lakukan dengan baik lah ketika itu. Jadi harapannya di saat inilah lah ketika konsep Merdeka Belajar misalnya itu dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut. Dimensi pengembangan kepemimpinan guru itu kan ada 3. Pertama adalah pengembangan individu, nah kemudian adalah pengembangan tim, dan yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Nah, baik, kita bahas dulu apa itu pengembangan individu. Lanjut. Nah, ini adalah berkaitan dengan peran dan tugas guru dalam memanfaatkan waktu di kelas bersama siswa. Nah, jadi ini adalah kita sebagai individu bagaimana meningkatkan profesionalitas kita, menjadi guru yang profesional. Masalahnya di kita kan bahwa guru itu kan dikatakan profesional, namun saat ini kan karena kondisi kita bahwa siapapun seakan-akan bisa menjadi guru. Nah, beda misalnya dengan tenaga kesehatan. Nah, tidak semua orang misalnya berani menyuntik. Nah, tidak semua orang bisa memberi resep obat. Nah, beda dengan kita. Padahal itu sama-sama profesional. Nah, karena apa? Karena memang pendidikan itu dampaknya kan adalah dalam waktu yang panjang. Jadi kalau kita melakukan kesalahan konsep misalnya di saat ini, maka dampak bagi anak itu bisa jadi dia dapatkan ketika 10 bahkan 20 tahun yang akan datang. Beda dengan orang salah suntik. Jadi saat ini salah suntik bisa jadi 10 menit atau 30 menit ke depan orangnya sudah meninggal dunia. Nah, kemudian juga pengembangan individu itu termasuk adalah mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, sebagai seorang guru kita mesti tahu lah apa kelebihan siswa-siswa kita, apa kekurangannya lah. Nah, kemudian juga sebagaimana yang dicanangkan oleh Sekolah Guru Indonesia tadi, menghasilkan berbagai inovasi pembelajaran. Jangan takut melakukan inovasi. Jadi walaupun kita melakukan kesalahan, itu lebih baik itu daripada kita tidak melakukan apa-apa. Kami lah ketika menjadi guru dulu juga, ketika awal-awal model-model pembelajaran itu dicanangkan, pernah juga diprotes itu lah. Nah, kenapa beda ini dengan biasanya? Jadi kalau biasanya kan ngajar itu dijelaskan guru lah, diberi latihan soal. Kalau guru eksak kan, anak-anak menjawab lah. Jadi dijelaskan dulu, diberi contoh soal, kemudian ditulis soal, anak-anak menjawab lah. Tapi ketika kita menggunakan model-model pembelajaran kan tahapannya tidak semuanya seperti itu. Nah, jadi tergantung dengan model apa yang kita pakai. Nah, kemudian selanjutnya juga terciptanya peningkatan kualitas prestasi belajar siswa. Nah, jadi ini adalah muaranya lah. Nah, atau capaian akhir yang kita inginkan. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan tim. Upaya kolaboratif untuk membantu rekan sejawat dalam mengeksplorasi dan mencobakan gagasan-gagasan baru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.
Nah, jadi kita juga sebagai guru itu tidak bisa ingin maju tuh hanya sendiri lah. Kita aja yang ingin lebih baik, tidak bisa lah. Kita mesti bekerja sebagai tim. Namanya kan ada istilah itu, tidak ada Superman. Nah, yang ada super tim. Apalagi misalnya dalam hal pembelajaran. Nah, kita perlu yang melihat lah supervisi, mensupervisi kita. Makanya dulu kan ada istilah apa tuh open class ya, itulah open class lah. Itu kan asalnya dari Jepang itu. Nah, itu bagaimana adalah ketika seorang guru itu dia melakukan pembelajaran lah, kemudian di situ berkumpul rekan sejawat lah, guru-guru lain untuk melihat gitu. Nah, jadi hal-hal apa yang mesti ditingkatkan, diperbaiki. Begitu juga ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas. Nah, kita kan juga membutuhkan rekan sejawat kita itu untuk melakukan supervisi. Nah, untuk melihat itu. Apakah misalnya langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Nah, apa yang ketinggalan tadi, apa yang mesti kita perbaiki, dan lain sebagainya. Nah, itu juga dicatat oleh kawan kita yang melakukan pendampingan tadi lah, yang melakukan supervisi tadi. Nah, jadi itulah sebabnya bahwa pengembangan kita itu tidak bisa hanya secara individu. Kita juga mesti melakukan pengembangan tim kita. Nah, termasuk dalam Islam misalnya. Dalam Islam itu kan yang dikehendaki itu masuk surga itu tidak sendiri lah, tapi masuk surga sama-sama. Itulah misalnya kenapa salat berjamaah itu kan pahalanya lebih besar daripada salat sendirian. Nah, kemudian puasa di bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya daripada puasa di bulan yang lain. Nah, itu kan sama-sama. Begitu juga ibadah haji. Nah, ibadah haji kan waktunya sama. Beda dengan ibadah umrah misalnya. Nah, jadi itu adalah pentingnya tim. Dan itu sudah diajarkan di dalam Islam. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Jadi jangan hanya individu kita, kemudian tim kita yang maju, tapi organisasi kita juga mesti kita kembangkan. Bahkan tadi kan sebagaimana di depan tadi bahwa kepentingan organisasi itu harus didahulukan itu daripada kepentingan pribadi kita. Karena bagaimanapun nah, di dalam kepemimpinan organisasi ini adalah kita mesti mendukung kebijakan dan program pendidikan di sekolah atau yang disampaikan oleh dinas pendidikan. Karena kan secara organisasi misalnya satuan-satuan pendidikan kita itu adalah di bawah koordinasi dinas pendidikan. Nah, kita paham bahwa kenapa misalnya mesti ada dinas pendidikan. Jadi supaya semuanya itu teratur jadinya, tidak masing-masing. Nah, kemudian juga mendukung kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu hendaknya didukung. Nah, selama beliau tidak melakukan hal yang bertentangan. Nah, kalau masalah kebijakan misalnya lah, itu beda dengan pendapat kita, tidak masalah itu kan, tidak masalah, ya tetap kita dukung. Kita misalnya pendapat kita A, kemudian ke sekolah pendapat beliau B, ya kita ikuti selama itu adalah tidak melakukan sesuatu yang bertentangan. Kemudian lanjut. Nah,
model kepemimpinan guru lah menurut Meredith tahun 2000 itu dikenal dengan istilah REX. Nah, jadi ada 6 model itulah, ada 5. Jadi pertama adalah risk taking, adalah guru berusaha mencari tantangan dan menciptakan proses baru. Jadi maksudnya tuh jangan melakukan seperti itu aja lah. Dari tahun pertama kita jadi guru misalnya sampai tahun ke 25 sama yang dilakukan. Nah makanya kan ada anekdot itulah. Nah, ada anekdot ketika terjadi percakapan itulah. Nah, ketika ditanya masa kerja, jawabannya 15 tahun. Nah, tapi ketika ditanya pengalaman kerja, jawabannya 1 tahun. Nah, jadi ternyata dalam waktu 15 tahun tuh hanya itu yang dia lakukan. Nah, dari A sampai Z 1 tahun, kemudian tahun kedua lakukan lagi A sampai Z, begitu seterusnya sampai dengan 15 tahun. Nah makanya jadinya tadi bahwa masa kerja 15 tahun, pengalaman kerja 1 tahun. Gitu. Kemudian yang kedua adalah effectiveness. Guru berusaha melakukan yang terbaik, peduli terhadap pertumbuhan dan pengembangan profesinya, serta bekerja dengan hati. Nah, jadi kita lakukanlah segala sesuatunya itu secara terbaik lah, dengan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Sebab jadi guru itu kan luar biasa tuh amalnya lah, amal jariah. Yang pahalanya itu kan adalah salah satu pahala yang tidak putus-putus itu, amal jariah itu. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kita jadi guru lah, kita punya kesempatan untuk memiliki amal jariah. Nah, termasuk juga mohon maaf nih bagi yang seusia ulun misalnya yang sudah hampir mendekati pensiun, nah kita juga masih tetap lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab bisa jadi esok kita ingin sekali lagi memasuki kelas-kelas kita, nah, tapi kita tidak punya kesempatan lagi lah. Nah, kita sudah over game ya bahasa anak-anak saat ini. Nah, habis sudah waktu pengabdian kita sampai 60 tahun sudah. Nah, jadi misalnya kita sudah usia 58 tahun, nah tetaplah kita lakukan dengan sebaik-baiknya semampu kita. Termasuk kita juga mesti melakukan pengembangan profesi kita. Jadi mudah-mudahan tidak ada istilah kan bahwa tahun lagi pensiun, nah kada sahia-hia lagi aja lah. Nah, ada istilah seperti itulah. Jadi harapan kita kan tidak ada tuh hal-hal seperti itu. Jadi kalau selama kita masih punya kesempatan, nah, lakukanlah sesuatu dengan, apalagi yang berurusan dengan pembelajaran dan siswa kita, lakukan dengan cara yang terbaik. Nah, Allah juga kan menyatakan dalam Al-Quran itu bahwa Allah tuh yang nilai itu adalah ahsanu amalah. Jadi amal yang paling baik gitu. Bukan aksaru amalah lah, amal yang paling banyak, tidak yang paling baik. Nah, itulah yang paling dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan begitu juga lah ketika kita berada di dalam kelas lah, ketika kita mengelola pembelajaran, kita lakukan dengan cara yang paling baik. Kemudian yang ketiga adalah autonomi. Nah, guru adalah menampilkan inisiatif, memiliki pemikiran yang independen dan bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu kan bukan hanya kepada kepala sekolah, tapi juga kepada siswa-siswa kita, kepada orang tua siswa kita, kepada masyarakat kita, kepada pemerintah. Nah, bahkan yang paling tinggi adalah pertanggungjawaban kita kepada pencipta kita. Nah, bagi yang muslim kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah C, collegiality. Jadi guru membangun kemampuan komunitasnya dan memiliki keterampilan komunikasi interaktif lah.
Nah, usahakanlah kan kita sesama rekan sejawat itu saling mengenal, saling membantu. Dan ketika kita melakukan ketemu misalnya, usahakan kita membahas misalnya sama guru kelas 3 lah materi apa yang sulit dipahami oleh anak-anak kita. Dan mudah-mudahan itu tidak terbatas komunikasi seperti itu adalah ketika hanya di kegiatan KKG. Nah, sebab KKG kan bisa jadi hanya seminggu sekali, sebulan sekali. Gitu. Apalagi kalau KKG misalnya banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di kegiatan KKG itu tidak sesuai itu dengan tujuan KKG itu, kan makin banyak lagi waktu yang terbuang lah. Nah, jadi hendaknya komunikasi kita tentang bagaimana itu meningkatkan kualitas pembelajaran kita itu kita lakukan untuk sesama rekan sejawat kita lah. Dan itu mudah-mudahan tidak terbatas tadi kita lakukan hanya ketika kegiatan KKG. Nah, kemudian adalah honor. Jadi honor itu adalah hormatan, itulah sungguhnya. Nah, makanya ada ada istilah guru kehormatan. Nah, itu adalah guru honor. Jadi guru honor itu adalah guru kehormatan itu. Jadi meskipun mohon maaf mungkin secara ISKA mungkin sekali lagi mohon maaf kan belum ada itu dari pemerintah, tapi secara kemampuan itu sudah layak itu untuk melakukan pembelajaran. Nah, sehingga disebut sebagai guru kehormatan. Nah, ini adalah guru dapat menunjukkan integritas, kejujuran, dan menjaga etika profesi. Jadi hal-hal inilah yang mesti kita lakukan supaya guru itu dihormati. Nah, makanya mohon maaf nih, secara umum guru agama itu misalnya lebih dihormati itu secara umum sekali lagi mohon maaf daripada kita guru umum lah. Nah, karena mereka memang integritasnya lebih lah. Kadang-kadang di kampung jadi imam, baca doa lah, menyembelih hewan korban itu dan lain sebagainya. Nah, jadi secara umum bahwa kita sebagai guru itu adalah harus menunjukkan integritas, menunjukkan kejujuran, dan menjaga etika profesi. Lanjut. Nah, kemudian gaya kepemimpinan transformasional. Nah, 6 menit lagi nih waktunya lah. Itu adalah sosok ideal. Yang pertama adalah idealized influence. Sosok ideal yang dapat dijadikan sebagai teladan, dapat dipercaya, dihormati, dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, ini gayanya lah. Jadi yang ada yang idealized influence. Kemudian yang kedua adalah inspirational motivation. Ini adalah memotivasi seluruh siswa dan sejawatnya untuk memiliki komitmen terhadap visi organisasi dan mendukung semangat tim dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Nah, karena itulah kan di setiap satuan pendidikan harus ada visi misi lah. Nah, kemudian harus ada renstra lah dan lain sebagainya. Karena itulah yang menjadi acuan kita. Seperti itulah siswa yang akan kita bentuk ke depan lah. Jadi sesuai dengan visi organisasi kita. Nah, kemudian yang ketiga, intellectual stimulation. Menumbuhkan kreativitas dan inovasi dengan mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk menjadikan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di sini selalu berusaha itu tadi kan bagaimana supaya pembelajaran itu bisa lebih baik. Nah, kemudian yang keempat adalah individual consideration, bertindak sebagai pelatih dan penasihat serta menyediakan umpan balik yang konstruktif bagi siswa dan sejawatnya. Memang kan anak-anak kita itu, siswa-siswi kita, mereka itu adalah individu-individu yang
masing-masingnya memiliki kelebihan. Nah, tiap anak itu kan beda. Tiap anak diciptakan beda, tidak ada yang sama. Nah, jadi itulah salah satu tugas kita. Bagaimana kita bisa memahami lah, termasuk juga adalah memahami gaya belajar anak gitu. Jadi kita saat ini kan tidak seperti dulu lagi. Ketika belajar tuh mesti lipat tangan. Nah, kita paham ada anak yang gaya belajarnya tuh yang lebih banyak menggunakan penglihatan. Nah, kemudian ada yang audio, visual kan, ada yang audio. Nah, kemudian ada juga yang kinestetik lah. Ketika dia belajar misalnya dia mesti sambil melakukan sesuatu. Nah, ini juga mesti kita pahami bersama. Tidak bisa lagi tadi anak ketika belajar lipat tangan di atas meja. Kalau tidak lipat tangan misalnya karena pukul itu dengan penggaris lah. Nah, jadi hal-hal seperti itu alhamdulillah tidak terjadi lagi di dunia pendidikan kita. Dan alhamdulillah bahwa pendidik kita, guru-guru kita sebagian besar sudah paham tentang gaya belajar anak-anak kita. Nah, jadi ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian tantangan. Jadi yang menjadi tantangan adalah masih mendominasinya penerapan model kepemimpinan top down. Nah, jadi tadi kan kepemimpinan yang top down. Jadi segalanya itu adalah dari kepala sekolah misalnya. Nah, guru masih diposisikan sebagai bawahan yang harus tunduk dan taat pada atasan. Nah, padahal tadi kan di depan saat ini kan organisasi-organisasi kelas dunia itu sudah menggunakan leadership humble. Jadi kepemimpinan yang rendah hati. Bukan pemimpin itu bukan dia yang selalu benar lah. Bisa jadi dia melakukan kesalahan dan dia minta maaf kan selesai itu. Nah, kita juga misalnya sebagai staf lah, sebagai bawahan, sebagai rekan tim, kita juga jangan menghubungkan lah kalau memang kesalahan itu adalah bukan sesuatu yang sifatnya prinsip itulah. Nah, karena kita misalnya sesuatu hal lebih tahu daripada atasan kita juga tidak menghormati lagi dengan atasan kita, bukan begitu lah. Nah, jadi kalau memang kita punya kemampuan lebih di situ, kita sumbangkan. Nah, begitu juga dengan siswa-siswi kita. Nah, makanya saat ini kan prinsipnya bahwa guru itu bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan bagi anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita lebih duluan tahu daripada kita. Nah, kita misalnya, mohon maaf nih, misalnya HP yang pakai SMS telepon. Nah, anak-anak kita dia YouTube mainannya lah. Nah, dia ada WiFi lah, ada laptop, ada handphone dan lain sebagainya, sehingga informasi yang didapatkan oleh anak kita bisa jadi lebih dulu daripada kita. Maka dalam hal seperti ini tidak salahnya lah kita juga bertanya kepada anak-anak kita, apalagi kepada rekan sejawat kita. Nah, kemudian upaya adalah bagaimana pemberdayaan dan dukungan kepada guru untuk menjadi pemimpin dan mengembangkan keterampilan kepimpinannya. Jadi kepemimpinan itu kan pertama adalah di kelas lah. Nah, kemudian kalau dia punya keluarga juga di keluarganya lah. Kemudian juga di masyarakat. Nah, dan itu adalah sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW di 14 abad yang lewat sudah, bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin. Nah, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Minimal kita itu adalah jadi pemimpin bagi diri kita. Nah, kemudian penyediaan waktu dan kesempatan bagi guru agar dapat bekerja menjalankan kepimpinannya, baik untuk kepentingan pengembangan profesi, kerja kolaboratif, perencanaan bersama, dan membangun jaringan guru. Nah, jadi insya Allah waktu itu sebetulnya tersedia. Nah, dengan catatan tadi bahwa kita memang berada di sekolah itu sesuai dengan kewajiban kita, yaitu selama 37,5 jam per minggu. Jadi itu adalah jam wajib kita. Nah, kita hitung misalnya, kalau kita masuk jam 8,
pulang jam 1 misalnya. 5 hari seperti itu. Nah, berarti 5 kali 5, 25 jam sudah kan. Nah, kemudian Jumat misalnya masuk jam 8, pulang jam 11, jadi ada 28 jam. Nah, sesungguhnya masih ada 7,5 jam. Bukan, 9,5 jam lagi. Nah, waktu itulah yang semestinya kita juga gunakan di sekolah. Nah, jadi semestinya bahwa kita tuh pulang di atas jam 1. Dan waktu itu bisa kita gunakan untuk melakukan pembuatan persiapan pembelajaran, misalnya mengevaluasi hasil belajar siswa, melakukan analisisnya, membuat perencanaan PTK dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, bahwa harapannya ke depan guru-guru kita memahami bahwa sungguhnya setiap kita itu adalah pemimpin. Nah, jadi pemimpin di kelas itu kan pemimpin di rumah tangga, mungkin pemimpin di masyarakat. Bahkan bisa jadi ke depannya kan dari guru kita adalah akan diamanahi itu sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah, sebagai instruktur pelatihan dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kemampuan kepemimpinan itu hendaknya selalu kita asah, kita tumbuhkan dan berusaha kita tingkatkan. Kemudian kami juga berharap bahwa kegiatan ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi mengingat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik gitulah. Nah, tadi kan dari 34 provinsi hanya 6 provinsi yang mendapatkan kegiatan ini. Kemudian dari 13 kabupaten kota di Kalsel itu hanya 2 kabupaten yang mendapatkan ini. Nah, kemudian lagi juga bahwa dari 255 SD di Kabupaten Sungai Tengah hanya 10 SD yang diikut sertakan pada kegiatan ini. Karena itulah kesempatan ini sangat baik, sangat langka mungkin kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi kesempatan ini tidak kita dapatkan lagi di waktu yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, kawan-kawan guru semua, terima kasih kepada Bapak Misran yang sudah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa, menginspirasi ini. Apalagi tadi Pak Misran sudah menyebutkan kepada kita semua bahwasanya jadi guru itu ya jadi pemimpin gitu, pemimpin untuk minimalnya untuk diri sendiri, kemudian memimpin murid-murid kita di kelas, dan mungkin kalau yang kepala sekolah artinya pemimpin sebuah sekolah gitu. Jadi sebagai seorang guru kita memang harus selalu belajar seperti kata Pak Misran tadi, gimana misalnya juga kita sebagai kelas maupun guru agama maupun sebagai guru mata pelajaran gitu. Semoga dengan kita bersama-sama di sini, kita belajar bersama di sini bisa membawa perubahan gitu, bagi sekolah kita, bagi pendidikan kita, dan utamanya adalah perubahan di diri murid-murid kita. Semoga murid-murid kita nantinya generasi-generasi di Hulu Sungai Tengah yang akan datang ini adalah generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Misran. Ya, Pak Misran, kalau misalnya Pak Misran ada kesibukan sudah boleh live Bapak, dipersilakan nggih. Oke. Ya, makasih Pak Ikhwan. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin itu untuk live duluan. Nggih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kawan-kawan guru semua, untuk materi setelah ini, saya ingin Bapak Ibu semua coba deh ketik chatnya
chat di Zoom-nya. Kalau di laptop kan ada tulisannya chat, tapi kalau lewat HP itu ada kayak gambar pesan di bawah itu. Itu tuh apa namanya? Itu ya gambar pesan ada chat. Betul nggak Guru Rizky? Ada tulisan chatnya. Ada. Ya, nah boleh. Bapak Ibu silahkan diketik dan dikirimkan gitu. Perasaan Bapak Ibu sekarang gitu. Apa perasaan Bapak dan Ibu sekarang, guru-guru hebat di HST semua yang sedang Bapak Ibu rasakan saat ini? Misalnya nih, kalau saya misalnya nulis, saya senang gitu. Senang karena ketemu Bapak dan Ibu semua gitu. Atau misalnya justru mungkin Bapak Ibu ada yang bingung nih, kita nih mau ngapain gitu. Oke, boleh deh saya tunggu di chat Zoom kita. Silahkan Bapak dan Ibu, saya tunggu. Cukup satu kata aja, satu kata yang mewakili perasaan Bapak dan Ibu sekarang. Oke, Bapak Abdullah dapat pengetahuan dan semangat baru, amin. Dari Ibu Nina, alhamdulillah bisa gabung, amin. Ibu Nurhamidah nano nih. Oke, nano itu permen ya, Bu Nurhamidah. Apa namanya, permen yang kalau dulu itu tuh rasanya tuh ada manis, ada asam gitu. Permennya tuh ibaratnya legend gitu. Semenjak dulu sampai sekarang. Kalau sekarang tuh iklannya saya jarang Bu ya. Mungkin orang-orang kayak zaman-zaman kita nih yang tahu permen nano. Oke. Mungkin Bu Nur Hamidah ini bisa open mic Bu, bisa buka mic-nya. Kita mau dengarkan nih tanggapan Ibu tentang ini gitu, tentang POP organisasi penggerak ini. Silakan Bu Nur Hamidah. Bu Nur Hamidah mungkin mic-nya belum terdengar, Bu. Ya, mic-nya belum kedengaran nih. Atau dilepas dulu kah apanya headsetnya? Ya, udah terdengar, Bu. Terdengar? Ya, terdengar, Bu. Alhamdulillah. Oh, ya. Terdengar. Ya. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam luar biasa buat guru. Karena ini kan acaranya ya tengah seperti ini, kaget gimana? Seperti nano tadi. Apa? Karena guru-guru di sini kan untuk jam-jam pembukaan tadi memang masih ada kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin masih ya karena kita baru awal PTM juga, mungkin agak sedikit tergesa-gesa lah untuk pengaturan waktu. Karena kan tadi malam kemarin ya baru ada dikasih tahu ya pada pembukaannya hari ini. Nah, karena itu mungkin untuk saran aja sih untuk kedepannya untuk kegiatan-kegiatan kedepannya mungkin schedule awalnya itu bisa disampaikan lah supaya apalagi kan kalau misalnya kegiatannya dilakukan bertepatan dengan jam pembelajaran. Nah, jadi supaya kita bisa memanage waktu, supaya ada keseimbangan juga antara siswa nanti dengan kegiatan guru yang lain. Kalau misalnya dukungan, mungkin kita support untuk sekolah kita bangga, kita dipilih gitu. Artinya kita diberi kesempatan untuk belajar lebih lagi, untuk menimba ilmu lebih lagi, untuk kemajuan sekolah. Mungkin itu aja sih untuk awal-awal dulu.
Tapi Amin, amin. Terima kasih Ibu Nur Hamidah, ini kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih Ibu Nur Hamidah atas sarannya juga. Mudah-mudahan ya, di Bu Nur Hamidah kalau boleh dibilang nih kemarin dari panitia maupun dari dinas juga, karena ternyata di akhir-akhir tahun ini banyak program yang jalan gitu Bu Hamidah ya. Kayaknya udah kebiasaan kementerian nih kalaunya akhir tahun hampir kayak menghabiskan dana, lalu program-programnya pada jalan gitu. Jadi apa namanya, guru penggerak jalan, organisasi penggerak jalan, belum lagi ANBK anak main, bos RKAS-nya disuruh ngumpul gitu, belum yang semalaman tuntung gitu kan. Jadinya kami menyadari juga itu tuh kan apa namanya, tantangan kita sebagai guru Bu ya. Jadi zaman now tuh guru tuh nggak ngajar doang gitu, maksudnya kita ngurusin ANBK yang teknis untuk apa, asesmennya aja tuh benar gitu, belum untuk melajari yang lesson muridnya gitu. Apa namanya, jadinya jadwal ini juga kemarin kita udah lama konfirmasi dulu kan ke dinas juga gitu, mintanya Bapak Kepala Dinas, Bapak PLT Kepala Dinas, namun beliau untuk hari Sabtu nggak bisa, Minggu nggak bisa, Senin juga nggak bisa gitu, karena tadi ada acara juga gitu. Dan ini udah mau jalan, lalulah perwakilannya Bapak Kabid GTK, dan Bapak Kabid GTK bisanya ya pagi ini gitu. Nah kemudian kita mungkin sebagai mitra Bapak Ibu semua, kita bisa saling kasih saran gitu. Bu Ida sebagai kepala sekolah juga bisa ngasih saran ke kami, kira-kira agar pelaksanaan ini maksimal gitu, kita bisa apa namanya, mungkin menyediakan waktunya kapan atau jamnya kapan. Kemarin dari panitia juga memikirin kalaunya ini guru-guru kita nih, kalaunya hari Minggu, mungkin hari Minggu waktunya untuk keluarga ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Hari Minggu waktu untuk keluarga, banyak yang bilang seperti itu. Hari Minggu itu waktunya untuk keluarga. Jadi mungkin kalau Zoom ya kawak ada dulu hari Minggu ini. Nah jadinya menurut yang terbaiknya lah gitu pilihannya, lalu jatuhnya di hari Sabtu gitu. Di hari Sabtu ini ibaratnya kalaunya mata pelajaran dulu aja, kalaunya di hari Sabtu aja banyak SPK ya gitu. Sebenarnya enggak juga sih ya. Jadi hari Sabtu untuk pelatihan ini gitu. Karena hari Sabtu mungkin kalaunya dinas pendidikan kan tutup nih. Jadi mungkin kalaunya guru-guru yang alasan urusan ke dinas, insya Allah kan ada gitu. Karena kan Senin sampai Jumat dinas buka gitu. Nah jadi dipilih hari Sabtu ini. Ya, kemudian opsi yang selanjutnya kemarin juga ada siang gitu. Ingin siang, misalnya dari setelah zuhur sampai sebelum asar kita Zoom. Nah, namun itu ternyata kan juga banyak yang komen bahwasanya itu tuh waktu istirahat juga gitu, setelah zuhur sampai sebelum asar. Dan ada yang katanya kalaunya pelatihan online Zoom ini kita coba di sekolah aja gitu, maksudnya waktu jam sekolah si guru-guru ini kumpulnya di sekolah. Kami pun memahami bahwasanya mungkin belum semua guru-guru kita mengerti akan Zoom, mengerti akan menggunakan internet ini gitu. Jadinya bagaimana kita tunggal dikitan gitu, kita anggaplah ini kan dari sebenarnya waktu awal-awal di 2020 mau usulan pelatihan ini itu tuh luring Bapak Ibu. Kita tetap muka rencana awal di 2020, namun setelah di ACC dan disuruh jalan di akhir tahun 2021 ini, mungkin karena tadi karena mau ngabisin anggaran juga gitu, anggaran ya, dan mungkin karena prokes segala macam juga, jadinya ya
akhirnya Zoom ini dari kementerian menyarankan emang jalurnya untuk online gitu, tidak ada pelatihannya yang tetap muka. Seperti itu. Nah, namun di sini Bapak Ibu, kami semua akan bantu untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu semua, mendampingi Bapak dan Ibu semua nantinya untuk bisa datang ke tempat Bapak dan Ibu gitu. Nah, kami akan berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu, dengan kepala sekolah untuk datang jika misalnya Bapak dan Ibu punya kendala dalam pelatihan kita nanti. Oke, ini Ulun sudah kami sebagai panitia berbangga sekali gitu. Ada kalau saat pamisaran tadi ada 40 yang hadir, ini sudah turun jadi 26, itu tuh udah bangga bener gitu. Padahal takutannya kemarin tuh gimana kalau pesertanya ternyata lebih banyak panitia yang masuk gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia berhadir di Zoom sampai jam sekarang gitu. Oke, Bapak Ibu jangan takut karena insya Allah udah 75% ya nantinya uang pengganti internetnya ada. Makanya kemarin tuh kan menyimpan nomor handphonenya Bapak dan Ibu gitu, nanti kita koordinasikan. Selanjutnya Bapak Ibu, oke Bu Gaya nih Kepala SDN Banua Binjai, terima kasih, alhamdulillah, amin Ibu, semoga dukungan dari Ibu juga dan guru-guru sekalian. Bapak Abdullah tadi yang komen dapat pengetahuan semangat baru. Assalamualaikum Bapak Abdullah, apakah Bapak Abdullah bersedia nih untuk open mic misalnya? Halo. Assalamualaikum Pak Abdullah. Bapak Abdullah dari SD mana Pak? Dan satu Pajupungan. Oke, Pak Abdullah silahkan Pak Abdullah boleh disampaikan perasaannya nih di hari pertama kita Zoom gitu. Ini baru pertama loh Pak. Setelah ini kita akan Zoom terus nih. Pertama-tama ya yang Bapak Mesran tadi, dan ada semangat baru sudah lama nggak langsung anak berinteraksi dia saja, kita sudah dituntut untuk kembali dulu lagi, sehingga dengan adanya ini saya semakin kasih orang tua kita dimotivasi dengan cara-cara yang sangat-sangat bijaksana untuk menghadapi siswa yang sekarang sudah kita berbeda dengan yang dulunya metode kita. Dulunya kita harus setiap hari sudah berkecimpung, dan setelah itu kita dilanda musibah, dan kemudian kita dituntut lagi untuk bisa memanage waktu. Sekarang sudah pembelajaran tatap muka terbatas, memanage waktu yang sedikit guna bisa maksimal untuk bisa mentransfer ilmu yang kita harapkan. Dengan adanya pelatihan ini, semangat kita itu terbakar kembali gitu, dengan sangat mendukung dengan kegiatan seperti ini. Seperti kegiatan seperti ini benar, memang seharusnya setiap guru memang perlu dimotivasi, setiap guru memang harus diadakan seperti ini. Nah, guru itu harus sadar bahwa kita ini mentransfer yang dinanya untuk kita dan untuk orang lain gitu. Kita tidak hanya mentransfer, kita juga harus menerima ilmu yang harusnya kita mentransfer ini apa yang lebih positif di zaman yang seperti ini. Seperti kata Imam Ali, kita tidak bisa menyamakan zaman kita dengan zaman anak yang sekarang ini, begitu. Ya.
Ya, halo Pak Abdullah. Halo, iya. Oh iya. Silakan Pak, mau lagi? Oh iya. Satu saran mungkin Pak ya. Oke, Pak. Kemarin saya juga kita mengampu pendidikan agama Islam ya Pak ya. Kemarin untuk guru pendidikan agama Islam dari Kementerian Agama kami mendapat akun Microsoft 365, sangat bermanfaat sekali. Terus kami berkoordinasi dengan mereka, bagaimana kalau guru kelas dan guru yang lain pengen gitu. Seperti kan guru kelas dan guru-guru yang lain bikin PPT, atau bikin perform. Yang PPT itu kita secara online bikinnya dan kita simpan jadi offline. Mungkin sebagian dari guru-guru di sini mengerti tentang Microsoft 365 itu sangat membantu untuk guru-guru. Saran aja sih Pak ya untuk kita, ada nggak yang aplikasi seperti itu juga untuk guru-guru untuk mempermudah menunjang kita untuk ini lebih berkembang mengikuti arus zaman anak-anak sekarang ini. Seperti itu. Yeah. Baik, sudah cukup Pak Abdullah? Iya, cukup mungkin Pak. Oh, iya. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berkomen di sini. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Abdullah. Ya. Nah, jadi seperti yang Bapak Abdullah sampaikan tadi, sungguh menginspirasi ya. Saya terharu Pak gitu. Alhamdulillah dari guru-guru 10 sekolah yang masuk ke sini, Bapak sudah luar biasa. Ini Bapak ini ibaratnya tuh guru penggerak sekali gitu, sudah guru pembelajar banget gitu kan. Yang selalu punya motivasi untuk belajar. Semoga guru-guru yang lain juga tertular nih rasa ingin belajarnya gitu, keingintahuannya yang tinggi. Kemudian aplikasi Office 365 ya Pak. Alhamdulillah Ulun kalau dari Ulun pernah belajar juga gitu kemarin, dan di tahun 2020 ya Bu ya, kemarin jadi peserta juga nih bersama Ibu Latifah yang ada di sini. Kemarin kita ada pelatihan Microsoft Office 365 dalam rangka Hari Guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemarin itu. Alhamdulillah ada 300 bagi 10 Pak pesertanya. 30 ada, kurang lebih ada 30 yang ikut gitu. Kemudian kalaunya yang sekarang Pak untuk guru kelas ya di bawah Kemdikbud lagi kerjasamanya dengan Google Pak. Kemdikbud lagi kerjasamanya dengan Google. Sebenarnya itu ya mungkin larinya ke arah bisnis, tapi ya gitu deh gitu kan, pendidikan sekarang juga tidak lepas dari bisnis gitu. Jadinya Kemdikbud kerjasama dengan Google, lalu lahirlah yang namanya akun Belajar ID gitu. Akun Belajar ID yang namanya nama emailnya itu kalau kita daftar biasa kan misalnya ihwan@gmail.com. Nah itu ya kan yang biasa kita bikin misalnya di laptop atau di HP gitu, atau minta ulahakan tukang ponsel pas tukar HP gitu. Tapi yang ini ada akun dari Kemdikbud yang ujungnya itu @guru.sd.belajar.id. Nah itu tuh akun untuk guru-guru SD gitu. Dan saya kurang tahu ya kalau guru PAI dapat atau enggak akun ini. Yang pasti sih guru kelas, operator, kepala sekolah tuh dapat. Nanti mungkin saya bisa konfirmasi, kawan-kawan ada yang tahu nggak nih guru PAI dapat akun Belajar ID nggak? Oke, mungkin nanti ya Pak ya, nanti kita bisa bahas kembali. Mungkin nanti Pak Abdullah juga bisa jadi narasumber misalnya untuk kegiatan misalnya 365 ini misalnya untuk supaya kawan-kawan yang lain juga lebih mengenal gitu Office 365. Siap. Iya. Terima kasih sekali Pak Abdullah. Baik. Kawan-kawan sekalian, terima kasih yang masih bertahan sampai saat ini. Saya akan share screen
mengenai kita ini mau apa aja gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kami ini dari organisasi penggerak, nama organisasinya Sekolah Guru Indonesia yang di bawah naungan Dompet Duafa. Jadi Sekolah Guru Indonesia ini berdirinya sejak tahun 2009 dan terus melakukan pelatihan gitu. Dan kemudian di tahun 2020 kemarin Sekolah Guru Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada salah satu episode dari Merdeka Belajar. Ada kampus Merdeka, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan kemudian ada organisasi penggerak. Nah, jadi organisasi penggerak ini organisasi yang sudah aktif di masyarakat, yang melatih dan melibatkan guru-guru. Nah, lalu digandeng oleh Kemdikbud untuk datang dan melaksanakan pelatihan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Nah, guys, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kabid juga, ada beberapa provinsi yang dapat, dan untuk di Kalimantan Selatan hanya ada Tabalong dan Hulu Sungai Tengah yang dapat program ini. Oke. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, semoga kita bisa bersama-sama untuk mensukseskan program ini. Nah, kemudian ini adalah insya Allah jadwal kita Bapak Ibu. Jadi hari ini kita pembukaan dan sosialisasi programnya. Selama ikut pelatihan ini tanggalnya tuh berapa aja gitu. Kemudian sampai kapan gitu kita. Nah, jadi yang pertama nanti setelah pembukaan akan ada observasi guru dan kelas model. Ini waktunya antara 18 sampai 23 Oktober. Jadi insya Allah 2 minggu ke depan akan ada observasi guru dan kelas model. Nah, kemudian nanti di tanggal 24 Oktober atau nanti tanggalnya mungkin tanggalnya kalau ada perubahan nanti diinfokan kembali, tapi paling enggak di minggu ke-4 Oktober gitu mungkin akan ada pengenalan LMS. LMS itu adalah tempat nanti kita semua belajar. Tapi Ibu jangan takut gitu. Dulu tadi bisa menjadi laptop gitu, pada sudah menjadi laptop. Jangan takut karena insya Allah akan didampingi. Oke, jadi jangan Bapak dan Ibu santai aja. Anggaplah ini adalah hadiah gitu. Hadiah untuk Bapak Ibu yang sudah mengabdikan diri untuk pendidikan, lalu didatangi oleh Sekolah Guru Indonesia yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk belajar. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar ini ada juga tuh yang sangkut-sangkutnya gitu. Amin. Nah, kemudian nanti setelah nanti pengenalan LMS, lalu ada pelatihannya membuat best practice guru. Nah, membuat best practice ini kalaunya PTK itu kan banyak tuh. Kalau PTK mungkin kita lama mengerjakannya. Nah, best practice ini Bapak Ibu lebih tipis gitu. Best practice ini 1 kali pembelajaran dikisahkan ibaratnya. Bapak Ibu mengajar di kelas yang menurut Bapak Ibu itu tuh pembelajarannya yang paling Bapak Ibu berkesan, lalu Bapak Ibu tuliskan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu berikutnya ada manajemen materi selanjutnya ada manajemen kelas sehat. Nah, jadi kelas sehat ini hubungannya dengan bisa juga dengan penerapan protokol kesehatan di kelas maupun dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi materi berikutnya tentang modalitas belajar peserta didik, direncanakan di minggu pertama November. Kemudian ada manajemen kelas di minggu kedua November, kemudian ada desain pembelajaran efektif di minggu ketiga November, kemudian ada penilaian proses pembelajaran itu di minggu keempat November, kemudian buat display kelas itu di minggu pertama Desember. Nah, itu kayaknya udah habis tuh materinya. Nah, kemudian di akhir-akhir itu kayaknya Bapak Ibu kan kita udah siap-siap mau ulangan akhir semester tuh kayaknya penilaian akhir semester gitu. Jadinya kemudian ada monitoring dan evaluasi, observasi guru dan kelas model, penutupan dan pameran inovasi guru. Nah, jadinya
mudah-mudahan nanti pelaksanaan kita ini Bapak Ibu jangan merasa terbebani dulu deh. Bapak Ibu santai aja, nanti kami bantu gitu. Kami bantu fasilitasi, mendampingi Bapak Ibu agar kita sama-sama sukses gitu. Mungkin nanti endingnya, akhirnya nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan kayak pameran bareng gitu. Jadi nanti 10 SD ini endingnya itu akan bikin pameran kita. Pameran setelah ikut pelatihan ini apa aja yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Mungkin kita nanti bisa kerjasama dengan dinas, misalnya pamerannya di aula dinas atau di tempat yang lebih luas gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan COVID ini tidak lagi apa istilahnya itu kemarin kayak merajalela kembali kan gitu. Pada di awal tahun aja kemarin kan tuh kayak merajalela, jadi banyak yang kena lalu nggak boleh tatap muka gitu. Mudah-mudahan nanti kita di akhir tahun selalu sehat dan bisa sampai ke tahap ini. Itu adanya pemenang lomba yang baik. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah 10 sekolah yang menjadi sasaran. Ada SDN Benua Binjai, SDN 2 Benua Jingah, SDN 2 Benawa Tengah, SDN 1 Pajupungan, SDN 1 Benua Jingah, SDN 1 Kayu Bawang, SDN Palajau, SDN Matang Jinalun, SDN 1 Mahang Matang Landung, dan SDN Pandawa. Semoga kita 10 SD ini bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu gitu, dan bisa saling berkolaborasi. Sekilas tentang LMS-nya kurang lebih nanti seperti ini. Pokoknya intinya dulu Bapak dan Ibu santai aja, kami akan melayani Bapak Ibu, mendampingi Bapak dan Ibu supaya kita bersama-sama bisa mengatasi segala tantangan yang ada. Mungkin tantangan kita sekarang mayoritas guru belum terbiasa menggunakan Zoom, menggunakan internet misalnya. Yang hasilnya mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih ada di sini bisa selalu semangat. Oke, ini ada yang komen bertambah ilmu dan teman-teman Ibu Harmawati. Ibu Harmawati ini ada nggak? Assalamualaikum Ibu Harmawati. Iya, kayaknya Ibu Harmawati masih belum bisa mengaktifkan mic. Oke. Nah, nantinya kawan-kawan semua mudah-mudahan kita bisa saling mengevaluasi lah kira-kira di jam berapa ya yang kira-kira kita semua bisa ikut hadir di sini gitu, dan mudah-mudahan nanti rekamannya bisa kita share bersama-sama gitu. Kalau Bapak Ibu yang ada kesulitan, tantangan, bisa aja nanti melihat rekaman. Jadi sebagai pengalaman baik, Bapak dan Ibu, sudah hampir pukul 12, kayaknya sudah hampir azan zuhur juga. Kayaknya kita cukupkan dulu pembukaan ini. Semoga dengan pembukaan ini kita bisa menjadikan semangat Bapak Ibu yang masih ada di Zoom juga. Oke. Sampai kayaknya apakah ada yang mau bertanya nih Bapak dan Ibu? Biasanya kalau pengalaman tahun-tahun dulu nggak ada ya. Enggak. Baik, saya tutup. Dari panitia apakah ada yang mau disampaikan?